Kali ini saya ke Singapura, saya mempelajari bahwa semua orang Singapura suka makanan ya. Dan hari ini kita akan menerima makanan surgawi. Dan saya percaya kalian memiliki sebuah semangat untuk mana surgawi. Dan saya mau membagi kasih karunia dengan kalian melalui firman sejarah penebusan hari ini dengan judul Kalender Baru. Kalender Baru. Dan ayat bacaan kita hari ini diambil dari Keluaran 12 ayat 2. Dikatakan, bulan inilah akan menjadi permulaan segala bulan bagimu, itu akan menjadi bulan pertama bagimu tiap-tiap tahun. Inilah firman Allah, amin. Jadi pesan hari ini, firman hari ini sama seperti seminar kemarin, adalah berdasarkan buku ke-8 dari seri Sejarah Penebusan. Dan di dalam bukunya, penulis seri tersebut, yaitu Pendeta Senior Abraham Park, dia menulis bahwa Allah yang mengatur segala sesuatu sejak kekekalan, melaksanakan kehendaknya pada waktu yang ditentukan. Jadi Tuhan berencana untuk mendirikan gereja sejarah penebusan di Singapura ini bahkan sebelum dunia diciptakan. Dan pada waktu yang ditentukan, yaitu 26 tahun yang lalu, dia menggenapinya dengan mendirikan gereja Sion. Dan kemudian pada setiap waktu yang telah dia tentukan, dia memanggil Anda satu demi satu untuk menjadi anggota dari tubuh Kristus, yaitu gereja ini. Dan sekarang sebagai sebuah gereja, Anda dengan penuh kuasa melaksanakan pekerjaan sejarah penebusan yang telah Allah tetapkan sebelum segala zaman. Hebat, saya merasa kalian hebat sekali ketika saya melihat setiap pekerjaan penginjilan yang kalian lakukan. Kalian seperti sebuah bulldozer. Tapi mari kita ingatlah bahwa Tuhanlah yang mengemudi, dan biarlah Dia yang memegang kemudi. Dan mari kita terus tekun melakukan upaya terobosan agar semua bangsa menerima firman ini. Dan hari ini kita akan mempelajari tentang kalender baru yang diberikan pada saat keluaran terjadi. Seperti yang dijelaskan penulis seri sejarah penebusan Pendeta Abraham Park, dikatakan pemberian kalender baru oleh Tuhan pada saat keluaran sama pentingnya dengan pembagian sejarah menjadi era sebelum Masehi dan era sebelum Masehi dan era Anno Domini pada saat kelahiran Yesus Kristus. Jadi kita melihat, penulis, pendeta senior, dia mengatakan bahwa kalender baru yang Tuhan berikan ini nih pentingnya sama seperti ketika kita memisahkan tahun sebelum Masehi dengan tahun Anno Domini. Itu jadi pentingnya sama seperti itu. Dan coba sekarang kita renungkan sejenak, seberapa banyak kita memahami kalender yang kita gunakan hari ini. Setiap orang hidup di bumi ini menyadari waktu. Dan sebuah kalender membantu kita memahami dan memanfaatkan waktu secara efektif. Dan sepanjang zaman, manusia berusaha membuat kalender yang akurat tetapi selalu gagal. Mereka membuat banyak kalender dan menggunakannya, dan melalui banyak percobaan dan kesalahan, yang paling mendekati yang kita gunakan saat ini adalah kalender Gregorian. Dan kalender Gregorian adalah kalender matahari yang melacak pergerakan matahari untuk menentukan panjang tahun. Kalender Gregorian yang kita gunakan hari ini diumumkan pada tahun 1582 dan telah menjadi kalender resmi di seluruh dunia. Tetapi kalender ini pun tidak lengkap, tidak sempurna, karena masih ada satu kesalahan. Setiap 3.323 tahun, kalender ini akan menghasilkan satu kesalahan. Dan alam semesta ini diciptakan oleh Tuhan melalui firman-Nya, sehingga
kalender manusia yang berdasarkan pengamatan manusia pasti memiliki keterbatasan dan kesalahan. Namun, tidak ada sedetik pun kesalahan dalam tatanan alam asli yang telah ditetapkan Tuhan saat penciptaan. Kejadian 1 ayat 14 mengatakan, berfirmanlah Allah, jadilah benda-benda penerang pada cakrawala untuk memisahkan siang dari malam. Biarlah benda-benda penerang itu menjadi tanda yang menunjukkan masa-masa yang tetap dan hari-hari dan tahun-tahun. Dan kita mempelajari ini kemarin kan, tetapi coba kita kaji ulang lagi. Kata musim dalam bahasa Ibrani adalah moed. Moed yang berarti waktu yang ditentukan atau hari raya yang ditentukan oleh Tuhan. Berarti ini sudah Tuhan tentukan sebelum penciptaan juga. Dan apa urutan yang Tuhan telah tentukan? Yang sudah Tuhan, tatanan yang tidak berubah yang sudah Tuhan buat adalah hari, bulan, dan tahun. Sehari adalah satu rotasi bumi, waktu yang dibutuhkan bumi untuk menyelesaikan satu putaran, satu rotasi penuh. Sedangkan satu bulan adalah revolusi bulan, yaitu orbit mengelilingi bumi. Jadi satu bulan itu menghitung revolusi bulan mengelilingi satu orbit bumi. Dan satu tahun adalah revolusi bumi, yaitu bumi, waktu yang dibutuhkan bumi untuk menyelesaikan satu revolusi mengelilingi matahari. Dan satu tahun ini menghasilkan perubahan musim. Sedangkan pergeseran pola konstelasi di langit malam menunjukkan perubahan musim secara berkala sepanjang tahun. Dan perputaran matahari, bulan, dan bintang merupakan sebuah perjanjian Allah. Karena kalau kita lihat di Yeremia 33 ayat 20 dikatakan, beginilah firman Tuhan, jika kamu dapat mengingkari perjanjianku dengan siang dan perjanjianku dengan malam, sehingga siang dan malam tidak datang lagi pada waktunya. Dan kata perjanjian ini, kita juga mempelajari yang kemarin, kata perjanjian ini adalah berit. Dan berit ini berarti perjanjian dan pergeseran badan-badan alam semesta ini kekal karena perjanjian Allah bersifat kekal. Dan seperti yang kita pelajari dari Evangelis Joanna kemarin, matahari, bulan, bintang, semuanya berputar dengan mereka berada dalam urutan dan operasi yang sempurna untuk memberitahu kita kapan hari raya yang Tuhan tentukan itu tiba. Mazmur 104 ayat 19 mengakui bahwa Engkau yang telah membuat bulan menjadi penentu waktu, matahari yang tahu akan saat terbenamnya. Jadi Tuhan menciptakan bulan untuk musim-musim, matahari tahu tempat terbenamnya kan. Jadi Tuhan menciptakan matahari, bulan, bintang-bintang semuanya untuk menunjukkan kepada kita musim supaya kita dapat mengenal karya penciptaan Tuhan, mengingat karya penebusannya, dan bersyukur atas keselamatan kita. Jadi semuanya semuanya bergerak untuk ibadah yang teratur. Dan jadi dari sekarang, meskipun di luar sangat panas, jangan kita melihat matahari dan mulai bergurau kenapa panas banget. Tapi mari kita melihat matahari dan mari kita ucapkan, terima kasih Tuhan karena Engkau telah menciptakan matahari supaya aku mengenal kapan waktu untuk menyembah Engkau, kapan waktu untuk berjumpa dengan Engkau, kapan waktu untuk bertumbuh dan beribadah kepada Engkau. Dan alasan kedua kenapa Allah memberikan kepada Israel kalender yang baru, alasan Tuhan memberikan Israel kalender yang baru. Poin nomor 2. Saat bangsa Israel diperbudak di Mesir, mereka hidup berdasarkan kalender Mesir. Dan kalender Mesir beroperasi pada siklus 10 hari. Dan saya
menemukan buku harian saya dari sekolah dasar, dan saya pernah menulis mengapa ada 7 hari dalam seminggu. Akan lebih mudah menghitungnya jika ada 10 hari kan. Tapi saya menemukan jawabannya hanya di dalam Alkitab. Karena Allah menciptakan dunia selama 6 hari dan dia istirahat pada hari yang ketujuh. Maka dia mengatur 1 minggu itu berlangsung selama 7 hari. Jadi siklus 7 hari ini adalah sebuah siklus waktu yang telah Tuhan tetapkan. Tidak ada hubungannya dengan pengamatan matahari atau bulan atau fenomena alam lain. Sejak diciptakan, satuan waktu 7 hari ini tidak pernah berubah. Jadi ini terus berlanjut dalam siklus yang sempurna tanpa satu kesalahan pun sampai hari ini. Namun, ketika mereka tinggal di Mesir, orang Israel kehilangan siklus 7 hari ini. Dan siklus 7 hari ini berpusat pada waktu Tuhannya itu Sabat. Akibatnya, mereka tidak dapat memelihara hari Sabat pada akhirnya dan menyembah berhalanya Mesir. Namun Tuhan, berdasarkan perjanjian suluh yang dibuatnya dengan Abraham, ia menghakimi Mesir setelah 400 tahun perbudakan. Kemudian dia mulai melaksanakan rencananya untuk membawa Israel keluar dan memimpin mereka ke dalam tanah perjanjian. Dan karena itu Allah memberikan kepada mereka kalender yang baru, supaya kalender yang baru dengan siklus 7 hari, karena Tuhan menghendaki umatnya untuk menjalani kehidupan baru di dalam waktu Tuhan, sehingga mereka akan memelihara hari yang ketujuh, yaitu Sabat, agar mereka dapat menjalani kehidupan baru yang berpusat pada ibadah kepada Tuhan. Jadi, nomor 3, standar untuk kalender yang baru. Standar yang digunakan untuk kalender yang baru adalah equinox, musim semi. Dan kalau kita lihat di Keluaran 12 ayat 2, dikatakan, bulan inilah akan menjadi permulaan segala bulan bagimu. Itu akan menjadi bulan pertama bagimu tiap-tiap tahun. Dan kata bulan inilah dalam Keluaran 12 ayat 2, bulan ini yang dimaksud di sini adalah bulan Abib. Ulangan 16 ayat 1 mengakui, ingatlah akan bulan Abib, dan rayakanlah Paskah bagi Tuhan Allahmu, sebab dalam bulan Abib itulah Tuhan Allahmu membawa engkau keluar dari Mesir pada waktu malam. Jadi bulan Abib. Bulan Abib adalah nama bulan Kanaan, tetapi dengan menurut nama Babel, itu adalah Nisan. Dan ini berbeda dengan kalender matahari yang kita gunakan hari ini. Kalau kita melihat di bagan yang ada di layar, Abib itu terjadi sekitar Maret dan April. Jadi sudah sekitar 3-4 bulan dalam tahun yang baru, dan Allah mengatakan ini adalah bulan pertama. Dan kapan Tuhan memberikan kalender yang baru ini? Keluaran seperti yang kita ketahui terjadi pada tahun 1446 sebelum Masehi, pada hari ke-1 bulan ke-15, yaitu pada sebuah hari Kamis. Dan kemarin kita mempelajari bahwa durasi 10 tulah itu berlangsung selama 20 hari. Jadi kalau kita hitung mundur dari hari Keluaran, kita menemukan bahwa hari ke-1, bulan ke-1, ketika kalender baru diberikan adalah pada hari ke jadi coba kita hitung bersama-sama di layar dari tahun 1446 sebelum Masehi, pada tanggal 15 bulan ke-1 itu terjadi Keluaran, dan 20 hari kemudian dan selama 20 hari 10 tulah itu terjadi, sehingga jadi 10 tulah itu berakhir pada tanggal 25. Dan kalau kita hitung hari pertama, jadi kita hitung mundur dari Keluaran, kita menemukan bahwa kalender baru itu diberikan pada hari ke-6 dari wabah
eh, pada hari ke-6 dari wabah darah, yaitu wabah pertama kan. Dan Tuhan memberikan kalender baru ini pada saat equinox musim semi. Jadi hari di mana wabah pertama, wabah darah dimulai adalah pada bulan ke-12 dari tahun 1447 sebelum Masehi. Dan hari ini adalah hari equinox musim semi atau disebut juga sebagai hari titik balik musim semi. Dan hari ini menjadi titik acuan untuk kalender baru. Jadi titik balik musim thermal ini juga disebut sebagai equinox vernal. Dan equinox vernal adalah titik referensi untuk mengukur periode orbit bumi sepanjang 1 tahun. Dan waktu yang dibutuhkan dari satu equinox musim semi ke equinox berikutnya adalah 365,2422 hari. Dan pada hari ini, pada hari equinox vernal ini, panjangnya siang dan panjangnya malam hampir sama, karena ini adalah titik balik bumi, titik balik revolusi bumi. Dan setelah titik balik ini, dari titik ini, musim hari semakin panjang, dan musim dingin sejak saat ini adalah tanda musim semi telah datang. Jadi musim semi dimulai setelah hari equinox vernal ini. Dan sejak saat ini menunjukkan bahwa musim dingin telah berakhir dan cuaca mulai menghangat. Dan bunga-bunga bermekaran dan tunas-tunas tumbuh dari pohon-pohon. Jadi ini menunjukkan bahwa musim semi adalah musim kehidupan dan kelahiran kembali. Dan saya percaya saat ini juga selaras dengan Tuhan yang merupakan matahari kebenaran kita, maka kehidupan kita akan mulai menghangat dan mekar dan benar-benar menjadi hidup. Jadi dengan titik balik musim semi sebagai standar acuan, Tuhan memberikan kalender yang baru pada hari ke-1 bulan ke-1 dan membawa bangsa Israel keluar dari Mesir pada hari ke-15 bulan ke-1. Dan saya merasa tanggal ini seperti acak kan, mengapa ini tidak terjadi pada hari pertama bulan pertama gitu. Dan coba kita lihat, kalender baru yang diberikan Tuhan adalah kalender lunar atau kalender yang berdasarkan pada fase-fase bulan, bukan matahari. Dan itu berarti tanggal 15 dari bulan pertama adalah hari di mana bulan purnama. Dan bulan purnama menunjukkan hari di mana malam itu yang paling terang. Jadi malam ketika orang Israel meninggalkan Mesir adalah malam yang paling terang dalam sebulan. Dan Allah telah menetapkan hari itu sejak sebelum dunia dijadikan. Sehingga pada hari ketika musim dingin telah berlalu dan musim semi dimulai, umatnya akan keluar dari Mesir di bawah sinar bulan yang paling terang. Dan kita melihat betapa sempurnanya waktu Tuhan itu. Dia merencanakan dan melaksanakan segala sesuatu sesuai dengan jadwalnya yang sempurna. Poin nomor 4, bulan pertama kalender baru, Abib. Dan
di dalam kalender matahari yang kita gunakan setelah Desember, secara otomatis berikutnya adalah selalu Januari. Tetapi kalender lunar yang digunakan oleh orang-orang Yahudi tidak bekerja seperti itu. Karena dalam kalender ini, bulan pertama berjumlah 30 hari, dan bulan kedua berjumlah 29 hari, bulan ketiga berjumlah 30 hari, dan seterusnya. Jadi jika ditotal, maka dalam setahun hanya berjumlah 354 hari. Namun, siklus musim sebenarnya adalah 365,2422 hari. Jadi, ada perbedaan sekitar 11 hari. Dan untuk mengoreksi hal ini, di dalam kalender orang Yahudi, untuk mengoreksi hal ini, setiap 3 tahun diadakan bulan ditambahkan bulan ke-13. Dan bulan ke-12 disebut Adar, sedangkan bulan ke-13 disebut Adar kedua. Dan ketika tahun baru mendekat, mereka harus menentukan apakah bulan berikutnya akan menjadi Abib, bulan pertama, atau Adar kedua, bulan ke-13. Dan yang menentukannya adalah apakah bulir-bulir jelai atau kepala jelai sudah muncul. Jelai biasanya ditanam pada bulan November dan dipanen sekitar bulan Maret hingga April tahun berikutnya. Jadi saat bulir gandum atau kepala gandum muncul, itu biasanya sekitar bulan Maret. Jadi untuk orang-orang Yahudi ketika bulan 12 berakhir, mereka akan memeriksa jelai. Jika telinga jelai itu mulai muncul, mereka akan segera memulai bulan pertama tahun baru. Sedangkan jika itu belum muncul, maka mereka akan menambahkan Adar kedua untuk menyelaraskan kalender lunar dengan musimnya. Dan itulah sebabnya bulan pertama, bulan Abib juga disebut sebagai bulan kepala jelai atau bulan telinga jelai. Dan Abib berarti telinga gandum muda. Dan mengapa ini penting? Ulangan 16 ayat 1 mengatakan, ingatlah akan bulan Abib dan rayakanlah Paskah bagi Tuhan Allahmu, sebab dalam bulan Abib itulah Tuhan Allahmu membawa engkau keluar dari Mesir pada waktu malam. Jadi mengapa bulan Abib itu begitu penting? Karena alasannya adalah karena jelai yang matang itu diperlukan untuk korban persembahan kepada Tuhan. Jadi merayakan bulan Abib itu sama dengan perintah untuk menyiapkan gandum guna mempersembahkan kepada Tuhan. Jadi gandum sangat penting, jelai sangat penting. Dan itulah mengapa kalender itu harus benar-benar selaras dengan musim panen. Karena waktu munculnya bulir gandum menentukan bulan pertama tahun tersebut. Dan Alkitab mencatat bahwa pada bulan Abib, bangsa Israel dikeluarkan dari Mesir. Bangsa Israel dituntun oleh Allah keluar dari Mesir pada bulan Abib, yaitu ketika bulir-bulir jelai muncul. Jadi kenapa Alkitab menekankan poin ini bahwa bangsa Israel keluar dari Mesir pada bulan Abib? Karena pada saat bangsa Israel keluar dari Mesir, yaitu pada bulan Abib, saat itu bulir-bulir jelai muncul, dan itu menunjukkan bahwa musim dingin telah berakhir dan mereka memasuki musim penuh kehidupan, yaitu musim semi. Jadi mereka keluar dari musim dingin yang melambangkan kegelapan, dan bangsa Israel mereka juga meninggalkan kegelapan Mesir dan mereka dibebaskan memasuki sebuah kehidupan yang bebas, yang penuh kehidupan bersama Tuhan. Dan untuk kita, waktu Tuhan itu sempurna. Kita juga pernah duduk di dalam kegelapan, tetapi
Allah kita yang adalah matahari telah menunjukkan pelita firman-Nya. Lukas 1 ayat 77-79 mengatakan untuk memberikan kepada umatnya pengertian akan keselamatan yang berdasarkan pengampunan dosa-dosa mereka oleh rahmat dan belas kasihan dari Allah kita, dengan mana Ia akan melawat kita surya pagi dari tempat yang tinggi untuk menyinari mereka yang diam dalam kegelapan dan dalam naungan maut, untuk mengarahkan kaki kita kepada jalan damai sejahtera. 1 Petrus 2 ayat 9 juga mengatakan, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Jadi Dia telah memanggil kita keluar dari kegelapan, sama seperti bagaimana Dia mengeluarkan bangsa Israel dari kegelapan Mesir dan memasuki pelita Allah. Dan kita harus menyatakan kemuliaan Tuhan, dan Tuhan menyatakan, jadilah terang dalam kegelapan. Dan 500 tahun kemudian, pada saat yang paling gelap secara rohani, Dia mengutus firman yang berinkarnasi ke dunia ini. Jadi saat kita terus berdoa dan memberitakan, entah di musimnya atau tidak, maka meskipun orang-orang yang kita kasihi mungkin masih duduk dalam bayang-bayang kegelapan, tapi Tuhan pasti akan menyinari terang firman-Nya atas mereka pada waktu yang telah Dia tentukan. Amin. Dan sama seperti jelai membutuhkan waktu yang berbulan-bulan untuk tumbuh setelah disemai dan akhirnya bulir jelai muncul, percayalah bahwa Bapa kita dengan sabar menunggu mereka muncul juga. Bagi kita telah muncul, kan? Kita telah keluar dari kegelapan, tetapi kita jangan berakhir hanya dengan keluar dari dunia seperti bulir jelai saja, tetapi kita harus benar-benar matang untuk dipanen. Dan saya berharap semua anggota Jemaat Sion akan terus bertumbuh dalam iman dan dipenuhi dengan buah-buah emas yang akan disimpan Tuhan di lumbungnya selamanya. Kesimpulan, kalender mana yang saya pakai dalam kehidupan saya hari ini? Kalender mana yang saya pakai? Waktu dunia ini dibagi menjadi sebelum Masehi dan tahun AD atau sebelum Masehi berdasarkan juru selamat kita, Yesus Kristus. Dan demikian pula kita harus sepenuhnya menanggalkan manusia lama kita melalui iman kepada Yesus dan menjalani kehidupan yang kudus pada waktu Tuhan sebagai umatnya. Cobalah kita membaca Efesus 4 ayat 22-24. Yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Jadi kita harus meninggalkan manusia lama kita dan mengenakan pakaian yang baru, mengenakan manusia yang baru. Dan ketika status orang Israel berubah dari budak Mesir menjadi hamba Tuhan, Tuhan juga mengubah kalender mereka untuk hidup sesuai dengan kalender dan jadwal sejatinya, yaitu jadwal Allah. Lalu bagaimana dengan kita hari ini? Meskipun Tuhan telah mengangkat kita keluar dari dunia ini yang adalah seperti Mesir rohani kita, tetapi apakah kita telah kehilangan siklus 7 hari yang telah Dia berikan kepada kita? Meskipun saya datang ke gereja pada setiap hari Minggu, bukankah selama ini saya hidup hanya berdasarkan kalender dunia? Kita tidak boleh hidup sesuai dengan jadwal kita saja, dengan kalender kita saja, dengan jadwal perusahaan atau keluarga kita saja. Tapi sekarang, marilah kita hidup dengan kalender yang berpusat pada Tuhan, kalender yang berpusat pada gereja, kalender yang berpusat kepada ibadah. Jadi hari ini ketika Anda pulang, silakan melihat kalender Anda. Apakah kalender Anda penuh dengan acara-acara dan kebaktian gereja seperti kalender di ruang persekutuan, atau apakah tanggal-tanggal kalian penuh dengan jadwal pribadi, jadwal duniawi? Jadi mulai hari ini, saat kita merayakan ulang tahun Gereja Sion yang ke-26, sebuah tahun yang baru dimulai, kan, bagi Gereja Sion. Marilah kita mengatur ulang kalender kita sehingga fokusnya adalah pada Tuhan.
Dan dengan hati dan pola pikir untuk memulai tahun baru bagi diri kita sendiri juga, marilah kita juga ingat untuk memberikan persepuluhan waktu kita kepada Tuhan setiap hari. Dan hidup bukan menurut kalenderku, tetapi marilah kita hidup sesuai dengan waktu Tuhan, menurut kalender Tuhan. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang surgawi, kami mengucap syukur kepadamu sekali lagi untuk hari jadi Gereja Sion Singapura yang ke-26. Kami tahu bahwa waktumu selalu sempurna dan bahwa pemeliharaanmu juga selalu sempurna. Tolong bantulah kami untuk percaya bahwa Engkau memelihara kami dan Engkau mengatur segala sesuatu sesuai dengan jadwalmu yang sempurna. Dan ketika Engkau menggunakan Gereja Sion untuk membagi firman sejarah penebusanmu, tolong bantu setiap anggota keluarga mereka, teman-teman mereka, supaya mereka juga dapat menjadi bagian dari gerakan luar biasa ini. Kami percaya bahwa juga sudah merencanakan untuk memanggil mereka sebagai anak-anak kamu pada waktu yang telah ditentukan. Jadi bantulah kami untuk dapat dengan sabar menantikan jawaban Engkau dan dengan sabar berdoa supaya mereka dapat segera ikut dalam pekerjaan ini dan menjadi hamba-hambamu yang mulia. Terima kasih Allah Bapa untuk Gereja Sion, untuk semua pekerjaan yang mereka lakukan. Terima kasih untuk setiap pekerja yang bekerja untuk kehendak-Mu. Kiranya Engkau berkati mereka supaya mereka tidak lelah atau lalai dalam melakukan pekerjaan, tapi kiranya mereka selalu dapat merasakan berkat surgawi-Mu dan ketika mereka melayani-Mu. Dan kiranya Engkau juga berkati Pendeta Samuel Kim ketika dia memimpin gereja ini. Kiranya Engkau yang mengemudi gereja ini, dan kiranya dia selalu diperkuat untuk mengikuti Engkau, hanya kuasa Engkau yang telah Engkau berikan kepadanya. Dan Bapa, tolong berkati Gereja Sion dan segenap pekerjaan yang mereka lakukan. Ketika mereka lanjut melakukan pekerjaan-Mu, kiranya Engkau mengusir setiap kegelapan dan setiap sakit penyakit yang mereka alami, supaya tidak ada yang menghalangi mereka dari melayani-Mu. Kami naikkan segenap doa ini dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus dengan hati penuh syukur. Amin.